Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah dimanapun Anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Anda semua, meluaskan rizkinya, memudahkan segala urusannya. Yang berprofesi sebagai penjual, semoga Allah lariskan jualannya. Yang berprofesi sebagai pekerja, semoga Allah lancarkan pekerjaannya. Yang berprofesi sebagai pengusaha, Allah lancarkan usahanya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini, pada kajian kali ini, saya akan membahas satu kajian yang sangat penting, yaitu tentang dosa riba dan cara terlepas dari riba. Maka sejenak Anda simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan, sehingga Anda memahami betul, mengerti, dan kemudian nanti bisa mempraktekkan apa yang akan saya sampaikan ini, karena yang saya sampaikan ini sangatlah penting bagi kebahagiaan Anda untuk saat ini. Namun sebelum kita lanjutkan kajiannya, bagi para jamaah yang belum subscribe channel saya ini, silahkan ringankan tangannya untuk subscribe. Jangan lupa klik tombol jempolnya sebagai bentuk Anda mencintai dakwah Islam. Dengan Anda mencintai dakwah sebuah kebaikan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Anda. Dan bagi Anda para jamaah, silahkan juga tulis hajat Anda, tulis doa Anda di kolom komentar, agar bersama dengan jamaah saya yang lain kita aminkan bersama, dengan harapan doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, riba adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi di telinga, tak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam. Dalam hukum syariah Islam, hukum riba adalah haram. Ini poin penting tadi, hukum riba adalah haram. Lantas apa itu riba dan bagaimana dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mengharamkan riba? Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab para jamaah. Riba berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok hutang. Dalam transaksi bisnis sekarang, riba adalah identik dengan yang namanya bunga. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang dibebankan kepada peminjam. Para jamaah, Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi riba, melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang yang di dalamnya mengandung riba. Jadi dari poin ini kita bisa memahami ketika kita misalnya berhutang dengan siapapun, kemudian misalnya hutangnya 1.000, kemudian kita harus membayar 2.000, itu sudah kategori riba. Mau itu hutang ke pinjol, mau itu ke rentenir, mau itu ke instansi yang lain. Kalau memang di situ ada kelebihan, berarti itu riba dan itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan, keharaman dari yang namanya riba
ditulis dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara tegas praktek riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari ayat ini kita memahami betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan. Apa itu haram? Perbuatan haram adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak sekali perbuatan haram yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, dampak atau akibatnya bukan hanya nanti dia dapatkan di akhirat, bahkan ketika dia masih hidup melakukan sesuatu yang haram, terkadang Allah memberikan azabnya secara nyata kepada para pelakunya meskipun dia masih di dunia. Coba Anda lihat diri Anda, lihat kehidupan Anda, kira-kira pada saat ini kehidupan Anda bahagia atau tidak setelah Anda mengenal yang namanya riba, setelah Anda menggeluti yang namanya riba, setelah Anda meminjam uang dengan cara riba, apakah hidup Anda semakin bahagia atau tidak? Jangan-jangan apa yang sekarang sedang Anda rasakan, hidup tidak tenang, rezeki sulit, dan lain-lain, ini adalah satu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku riba. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam video ini nanti saya juga akan membahas tips atau cara agar Anda yang pada saat ini sedang terjerumus yang namanya riba segera bisa keluar. Maka simaklah video ini sampai selesai agar Anda benar-benar memahami, kemudian mempraktekkan, meskipun pada saat ini Anda sedang bergubang di lumpur yang bernama riba. Insya Allah step by step akan saya tuntun, akan saya bimbing agar Anda cepat keluar dari kubangan riba. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Anda yang pada saat ini sedang bergelut dengan yang namanya riba, mempunyai hutang yang dalam hutang itu ada transaksi riba, harus segera keluar, harus segera menyelesaikan? Karena Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba jika pada saat ini dia masih mempraktekkan yang namanya riba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Ini garis bawahi dulu. Sekarang kita tanyakan pada diri kita, apakah dalam hati kita ada keimanan kepada Allah? Apakah dalam hati kita ada keimanan kepada Rasulullah? Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Dari ayat ini kita bisa memahami Allah ini berpesan kepada orang yang beriman. Nah, sekarang kita setiap hari mendengarkan pesan Allah, mendengarkan firman Allah.
Allah adalah zat yang memberikan kita kehidupan. Allah adalah zat yang memberikan kita nafas, memberikan kita banyak rezeki. Ini Allah yang memerintahkan bagi kita orang-orang yang beriman dan kita masih hidup dalam kubangan riba untuk segera berhenti, untuk segera meninggalkan yang namanya riba jika benar-benar Anda adalah orang yang beriman. Ini adalah firman Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 278. Karena riba ini seperti yang tadi saya katakan diharamkan oleh Allah dan pelakunya itu mendapatkan dosa, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran orang-orang yang hidupnya menggunakan riba, mempunyai hutang, yang dalam hutang itu ada riba, terkadang hidupnya, mohon maaf, hidupnya makin sulit, bukan makin mudah, bukan makin sukses, makin sulit. Karena dari riba ini banyak merenggut ketenangan hidup Anda, merenggut kebahagiaan hidup Anda, merenggut kekhusyuan ibadah Anda, merenggut keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi yang namanya riba. Karena apa? Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'a maubiqati." Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala, asyirku billah, wa syahru, wa qaslu nafsi allati haramallahu illa bilhaq, wa akalu riba, wa akalu malal yatim, wa tawalli yawmaz zakhfi, wa qadful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhi 7 hal yang membinasakan. Jadi ada 7 hal, kata Rasulullah, yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu akan binasa, akan susah hidupnya, akan semrawut hidupnya, tidak tenang hidupnya, pokoknya binasa. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah 7 hal itu yang membuat seorang hamba itu binasa? Rasulullah bersabda, 7 hal yang membuat seseorang binasa. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman, menuduhnya berzina. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang memberikan pesan bukan saya, bukan Lutfi, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan. Kita mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagaimana mendapatkan pesan Rasulullah ini? Apakah dalam hati Anda ada tergugah bahwa ini loh yang pesan Rasulullah agar saya segera terbebas dari riba, agar saya segera merdeka dari riba, bagaimanapun caranya? Apakah hati Anda ada tergerak untuk cepat selesai dari yang namanya riba? Karena dosa riba itu, kaum muslimin, para jamaah, sangatlah besar. Bahkan dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang yang menzinahi ibundanya. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba isnani wa sab'una baban, adanaha mislu ityani rajuli ummaha." Dosa riba terdiri dari 70 pintu. Pintu apa? Ya, pintu untuk
mendapatkan laknat dari Allah. Dosa riba yang paling ringan, ini kita bicara dosa riba yang paling ringan kata Rasulullah. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya. Hadis riwayat Tobroni. Subhanallah. Ini dosa dari para pelaku riba kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Mengerikan kalau kita bicara yang namanya riba sebenarnya. Saya bicara seperti ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Jadi dari hadis, dari Quran, dari sabda Rasulullah ini agar hati Anda tergugah. Agar Anda sadar bahwa riba ini, ya Allah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada hanya kebinasaan, laknat, azab. Udah itu saja. Tidak ada kebaikan dalam transaksi yang namanya riba. Maka penting Anda simak agar hati Anda itu tahu, termotivasi. Ibarat sapi itu Anda ini lagi dipecut biar lari gitu loh. Selama ini Anda hanya jalan pelan-pelan. Ini lagi dipecut menggunakan hadis, menggunakan Quran agar Anda lari cepat merdeka dari yang namanya riba. Dari hadis lain diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dirhama yusibhu ar-rijala min riba a'dhama indal haufi al-khati'ati min sitti wa thalathina zaniyatin yaziluha ar-rujul." Hadis lain Rasulullah mengatakan, sesungguhnya 1 dirham, ya bahasanya 1.000 rupiah, yang didapatkan seseorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nah ini sebenarnya saya kalau bicara seperti ini tuh ngeri banget ya Allah. Ngeri sekali lihat-lihat hadis Rasulullah tentang bagaimana riba gitu. Kemudian masih ada orang-orang yang merasa nyaman, menganggap riba itu jalan solusi. Jadi ada kebutuhan sedikit, hutang ke rentenir. Ada keinginan sedikit, hutang ke pinjol. Mau usaha, ingatnya minjem duit. Yang minjem duit itu ada transaksi ribanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai hal yang namanya hutang riba, apapun yang berkaitan dengan riba ini menjadi habit Anda. Dikit-dikit hutang. Stop, berhenti dari perbuatan yang seperti itu. Kalau Anda nggak mau berhenti, selamanya Anda akan berada dalam kubangan itu, yang kubangan itu berisi laknat Allah, azab, kebinasaan, dan lain-lain. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, orang yang hidup dalam riba, Allah subhanahu wa ta'ala itu melaknat. Begitu besarnya dosa riba para jamaah. Pantas Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri melaknat pelakunya, sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilatu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa." Rasulullah Nabi Muhammad, Rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat, mengutuk, melaknat orang-orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Naudzubillah, makanya saya ngeri sebenarnya kalau bicara seperti ini.
Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad yang kita kan selalu mengharapkan syafaat, mengharap diaku umatnya. Bukannya diaku umat, malah kalau kita memakan harta riba, menjalani transaksi riba, bukan kita diaku umatnya, dilaknat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu penting kita untuk melakukan tindakan, penting kita untuk mengamalkan cara-cara agar Anda bisa segera lepas dari yang namanya riba. Karena kalau Anda nggak akan lepas, pertama Anda dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, hidupnya akan binasa, tidak ada akan ketenangan dalam hidupnya, ibadah nggak mungkin khusyuk, tidak ada kebahagiaan, jangankan di akhirat, di dunia saja tidak ada kebahagiaan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, teguhkan hati Anda untuk segera keluar dari semua permasalahan riba ini, yang memang permasalahan ini bukan ulah siapa-siapa, tapi ulah diri kita sendiri, diri Anda sendiri. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana Ustadz agar kita bisa segera keluar dari yang namanya riba? Sebelum saya sampaikan tips dan cara cepat agar Anda bisa cepat keluar dari yang namanya riba dan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan bagi yang mau memesan air ruqyah jalbi rizki masih tersedia. Air ruqyah jalbi rizki ini sudah dibacakan Al-Quran 30 juz dan nantinya akan dibacakan doa-doa khusus sesuai dengan hajat Anda. Air ruqyah Al-Quran jalbi rizki ini bermanfaat untuk membuka pintu rizki Anda yang tertutup. Terkadang rizki seseorang itu ditutup oleh jin-jin yang menghalangi pintu rizki, usahanya sepi, jualannya sepi, ya. Kemudian ketika Anda punya hutang, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, insya Allah dengan keberkahan air ruqyah jalbi rizki ini, usaha Anda akan maju, jualannya akan laris, hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan tenang, senang membaca zikir, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar. Silahkan bisa dipesan melalui WhatsApp, untuk maharnya seikhlas Anda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu cara atau amalan agar Anda bisa cepat keluar dari yang namanya riba. Yang pertama adalah Anda harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jalan keluar ini tobat yang pertama? Karena dari pembahasan yang awal tadi saya sudah mengatakan, kita sudah memahami bahwa yang namanya riba adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ketika dilakukan maka kita adalah orang yang berdosa. Maka salah satu bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar, cara yang pertama adalah taubat dari riba. Yang utama para jamaah adalah bertobat dengan sungguh-sungguh dan benar-benar meminta ampun kepada Allah dan bertekad tidak ingin meminjam uang lagi dengan cara riba. Allah memerintahkan untuk melakukan taubat yang tulus, taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tubu, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Maka jangan harap Anda akan mendapatkan kemudahan, Anda akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini kalau tobatnya tidak sungguh-sungguh. Ustadz, saya sudah bertobat, tapi kenapa belum ada jalan keluar? Kenapa hutang saya masih banyak? Kenapa saya masih berada dalam lingkaran riba? Nah, yang perlu dipertanyakan adalah proses tobat Anda di sini, apakah tobatnya sudah sungguh-sungguh atau masih tobat sambel?
Nah, kalau belum sungguh-sungguh ya berarti poin ini penting, karena kalau langkah pertama Anda tidak benar-benar melakukannya dengan kesungguhan, percuma Anda melakukan langkah kedua, ketiga, keempat. Jadi poin yang pertama adalah Anda harus benar-benar bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat ini para jamaah, selain kita membaca istighfar kepada Allah, kita memperbaiki pola kehidupan kita. Tobat itu lisan kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kita mohon maaf. Hati kita itu benar-benar meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda melakukan tobat benar sungguh-sungguh, insya Allah keajaiban Allah akan berikan kepada Anda. Anda pernah menangis tidak? Anda pernah menangis tidak ketika Anda membaca istighfar, tobat kepada Allah atas perilaku Anda, atas dosa riba yang selama ini Anda lakukan? Pernah tidak? Apakah pernah mengalirkan, meneteskan air mata ketika Anda meminta ampunan kepada Allah? Kalau benar-benar Anda ingin terlepas dari semua, taubat benar-benar dari dalam hati, mustahil ketika taubat itu dilakukan dengan hati yang teguh, Anda tidak mengeluarkan yang namanya air mata. Jadi taubat yang sungguh-sungguh atau hanya taubat yang main-main, bukan saya yang tahu, tapi hanya Anda dan Allah yang tahu betul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah cara yang pertama agar Anda bisa segera terbebas dari lingkaran riba. Kemudian yang kedua, Anda harus punya niat. Anda harus benar-benar punya niat untuk melunasi semua hutang-hutang Anda yang hutang tersebut memang di dalamnya mengandung riba. Kenapa niat itu penting? Karena tanpa niat, yang namanya perbuatan itu kan terjadi karena sebuah niat. Kayak sholat, bisa dihukumi sholatnya sah kalau kita niat. Tanpa niat, sholat kita enggak sah. Pentingnya niat. Begitupun tanpa niat yang benar-benar, selamanya hutang Anda tidak akan lunas. Selamanya Anda akan berada dalam lingkaran riba. Karena kalau Anda sudah benar-benar niat, ini sudah bicara benar-benar. Anda kadang protes sama saya, Ustadz saya sudah niat, tapi kenapa hutang saya nggak lunas ya? Anda jangan tanya kepada saya, tapi tanyakan kepada hati Anda, seberapa besar keniatan Anda untuk lepas dari hal ini. Tanyakan kepada hati Anda. Lihat perbuatan Anda apakah sudah menggambarkan orang yang bertobat, sudah menggambarkan orang yang berniat, karena semua itu kan kelihatan dalam keseharian Anda. Salah satu praktek bagaimana kita niat melunasi hutang adalah ya kita buat misalnya celengan kecil, kemudian setiap hari kita sisihkan 1.000 atau 2.000, kita masukkan uang ke celengan itu. Ya Allah, saya niat menyisihkan rezeki saya untuk membayar hutang saya. Meskipun hutang Anda miliaran, ratusan juta, tapi itu perbuatan yang menggambarkan orang niat. Percuma Anda saya niat nggak pernah menyisihkan uang sepeser pun untuk melunasi hutang Anda. Kalau Anda sudah mempraktekkan hal seperti itu kan niat. An-niyatu qasdu syai'an muqtarinan bi fi'lihi. Hati Anda berkata bahwa ingin melunasi hutang, perbuatan Anda menunjukkan perbuatan tersebut meskipun nominalnya segitu tapi nilainya sama, digambarkan menjadi orang yang hatinya punya niat ingin melunasi hutang. Karena kalau Anda sudah melakukan seperti itu, ini yang akan ikut campur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yadanu dainan ya'lamullah minhu anhu yuridu ada'ahu illa adahullah anhu fid dunya." Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah orang makhluk Allah yang sangat mulia, yang mempunyai sifat siddiq, jujur. Apa yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Kata Rasulullah, jika seorang muslim memiliki hutang dan seorang muslim itu dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka
Allah yang akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Hadis Ibnu Majah nomor 2399 dan An-Nasai nomor 4686. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini penting. Makanya niat yang benar-benar niat. Kalau niat Anda masih nggak sungguh-sungguh, ya sudah, niat hanya ucapan. Niat itu dalam hati, ucapan, perbuatan. Tiga hal ini adalah pondasi yang namanya niat. Dalam hati, ucapan, perbuatan. Kalau salah satu dari tiga hal ini nggak ada, ya itu bukan namanya niat. Itu tidak ada kesungguhan bagaimana Anda niat. Jadi kalau Anda menjadi orang yang serius niat melunasi hutang, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertolongan Allah sudah turun kepada seorang hamba, jangankan hutang 100 juta, hutang miliaran pun pasti akan mudah. Ada saja jalan-jalan keluar yang dari arah yang tidak disangka-sangka para jamaah. Itu kalau Allah sudah memberikan pertolongan kepada hambanya. Yang ketiga, ini kita masih berbicara tentang cara bagaimana Anda bisa cepat keluar dari yang namanya riba. Yang ketiga adalah bertakwalah kepada Allah. Bertakwa. Takwa ini penting. Anda yang mungkin selama ini sering meninggalkan perintah-perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, stop. Mulai sekarang, jika Anda ingin mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana Anda bisa keluar dari riba ini? Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang selama ini sholatnya bolong-bolong, sholat yang rajin. Yang selama ini gak pernah sodakoh meskipun nilainya berapa. Yang selama ini sama orang tua tidak berbakti, berbaktilah. Yang selama ini sama tangga gak rukunlah. Yang selama ini seorang istri berani sama suami, patuhlah. Yang selama ini suami galak sama istri, lembutlah. Yang selama ini orang tua tidak menyayangi anaknya sebagai hamba Allah, sebagai amanah Allah, sayangilah. Banyakin bertakwa. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan oleh seorang hamba, itu namanya takwa. Dan Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah berkata, wa may yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Meskipun hutang Anda banyak, usahanya sepi, jualannya sepi, wa may yattaqillah, Anda bertakwa, Allah akan melariskan jualan Anda. Anda bertakwa, Allah akan melancarkan usaha Anda. Anda bertakwa, Allah akan membantu, menolong Anda dari jalan riba sehingga Anda bisa keluar dari yang namanya riba. Bertakwa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika Anda bertakwa, kemudian Allah akan memberikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak pernah Anda sangka. Ini luar biasa. Nah, itu. Jadi tadi saya sampaikan yang pertama adalah bertobat, kemudian niat, yang ketiga bertakwa. Kemudian yang keempat, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa silahul muslimin. Doa adalah senjatanya seorang muslim. Dan Allah berkata, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doamu.
Tapi harus Anda catat. Mungkin selama ini Anda sudah berdoa kepada Allah, kenapa belum dikabulkan? Nah, ini ada hal-hal penting terkait doa yang harus Anda perhatikan. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika orang itu berdoa dengan penuh keyakinan. Saya tanya, ketika Anda berdoa kepada Allah, apakah ada sedikit keraguan dalam hati Anda tentang pengkabulan doa Anda? Mohon maaf, ada orang-orang yang pesimis. Tanya, Ustaz, saya sudah berdoa setiap hari tapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Nah, ini pesimis. Seakan-akan doanya tidak didengarkan, seakan-akan Allah tidak mengabulkan doanya. Yakin sama Allah. Anda berdoa, ud'uni fastajib lakum. Anda berdoa, Allah akan mengabulkan doa Anda. Kemudian awalilah doa dengan membaca sholawat. Akhiri doa dengan membaca sholawat. Ini yang akan membuat doa Anda diijabah, doa Anda diterima, doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini penting sekali karena doa akan menjadi satu energi positif yang akan mengeluarkan kita dari permasalahan internal dan permasalahan eksternal yang sedang melanda kita. Nah, untuk selanjutnya, cara agar Anda bisa lepas dari yang namanya riba, bekerjalah lebih keras. Ini mohon maaf, kesalahan orang-orang yang sedang terjebak di lingkaran riba justru bekerjanya jadi males, usahanya jadi males, jualannya jadi males. Ini kesalahan. Harusnya ketika Anda sedang berada dalam lingkaran riba, Anda harus lebih rajin bekerja, lebih rajin berdagang, lebih rajin berikhtiar secara zahir. Karena mohon maaf, orang terkadang yang sedang memiliki hutang misalnya, itu salah fokus. Saya sering mengatakan, harusnya dia fokus kepada usahanya, harusnya dia fokus kepada bisnisnya, harusnya dia fokus kepada penjualannya. Dia fokusnya tiap hari mikirin hutang, baru bangun mikirin hutang, lagi makan mikirin hutang, lagi jualan mikirin hutang, lagi kerja mikirin hutang, mau tidur mikirin hutang. Jadi fokusnya salah. Saya tanya, dengan Anda memikirkan hutang, apakah hutang Anda akan lunas? Dengan Anda memikirkan lingkaran riba ini, apakah hutang Anda akan lunas? Tidak. Maka mulai detik ini, mulai saat ini, setelah Anda menonton video ini, perbaiki mindset Anda, perbaiki pikiran Anda, perbaiki fokus Anda. Mulai detik ini, mulai saat ini, setelah Anda menonton video ini, Anda harus fokus. Anda yang punya usaha, fokus ke usahanya. Bagaimana Anda bisa memajukan usaha Anda, bagaimana agar usaha Anda bisa menghasilkan banyak uang. Anda yang punya jualan, bagaimana jualannya laris, bagaimana jualannya lancar. Sehingga dengan Anda fokus ke usaha, dengan Anda fokus ke penjualan, otomatis usahanya maju, misalnya jualannya laris. Dengan jualan laris, hasilnya bisa menutupi hutang-hutang Anda. Tapi kalau Anda fokusnya ke hutang, usahanya bangkrut, jualannya sepi. Karena apa? Nah, ini mindset. Ini harus diperbaiki dan diperbaharui. Kemudian yang terakhir, jika Anda benar-benar ingin lepas dari yang namanya riba, Anda harus mau berkorban. Anda harus mau berkorban. Anda harus mau berkorban, bukan untuk saya, Lutfi, bukan untuk tetangga Anda, bukan untuk teman Anda, tapi Anda harus mau berkorban untuk diri Anda sendiri. Dalam artian begini, kalau Anda sedang terlilit hutang, yang hutang itu berkaitan dengan riba, Anda harus mau berkorban. Bagaimana Anda mau ikhlas, mau rela menjual aset apapun itu, agar hasil dari penjualan aset itu bisa segera melunasi hutang Anda, sehingga hidup Anda tenang, rezeki pun gampang. Jangan khawatir ketika Anda punya hutang, Anda punya aset, ya kan? Anda jual aset ini, hutang lunas. Setelah hutang lunas ini, Anda terbebas dari riba, dari dosa riba, dari laknat Allah, dari laknat Rasulullah SAW. Nggak apa-apa, Anda asetnya bukan hilang, dijual untuk berkorban untuk diri Anda sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kadang suruh berkorban untuk diri sendiri saja kok berat gitu kan. Nah, ini saya sarankan, berkorban untuk diri Anda sendiri. Setelah Anda dijual, misalnya punya rumah, dijual asetnya, rumah jual,
Anda pertama lunas hutang, bebas riba, bebas dari laknat Allah, bebas dari laknat Rasulullah, hidupnya tenang, ibadahnya nyaman. Anda bekerja lagi kan, kerjanya nyaman, insya Allah. Kemudian Allah membuka beribu-ribu pintu rizki. Kemudian jangankan beli satu rumah, Anda akan memiliki aset-aset yang lain dengan Anda mau berkorban segera untuk menutupi hutang riba Anda yang sekarang ini. Silahkan praktekkan para jamaah. Tidak usah banyak-banyak, itu dululah dipraktekkan satu demi satu, step by step. Insya Allah jika Anda amalkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada Anda. Mungkin itu dulu dari saya, mohon maaf. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.